Malam itu, angin dari Gunung Muria tak membawa kesejukan. Ia membawa kegelisahan. Di sebuah tanah yang sunyi, dua jalan kebenaran saling mendekat tanpa teriakan, tanpa tantangan terbuka. Satu jalan keras, lurus, di tempat tirakat panjang dan keyakinan yang tak pernah goyah. Satu jalan lain bergerak perlahan, menyusup lewat budaya, senyap namun menggerus keyakinan lama. Tak ada pedang terhunus, tak ada darah menetes. Namun siapapun yang berada di sana tahu, jika salah satu runtuh malam itu, bukan satu orang yang jatuh, melainkan cara seluruh Jawa memahami iman dan kebenaran. Inilah kisah pertemuan yang jarang dicatat, pertarungan ilmu tanpa suara antara Syekh Jangkung dan Sunan Kalijaga. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ya Robbal Alamin. Tanah Jawa berada di persimpangan yang tak terlihat oleh mata biasa. Angin membawa aroma perubahan, menyusup ke ladang, pasar, dan serambi rumah para bangsawan. Dunia lama belum runtuh, tetapi retaknya sudah terdengar. Di desa-desa, orang-orang mulai merasakan bahwa keyakinan yang selama ini kokoh, kini diuji oleh cara-cara baru, memahami iman dan kehidupan. Di tengah getar zaman itu, dua jalan tumbuh tanpa pernah saling menyapa. Satu jalan berdiri tegak, keras, dan tegas. Ia ditempa oleh tirakat panjang, oleh sunyi gunung, oleh disiplin yang tak mengenal kompromi. Jalan ini percaya bahwa kebenaran harus dijaga dalam bentuknya yang murni, tak boleh dibengkokkan oleh selera manusia atau adat yang berubah. Jalan lainnya bergerak perlahan, nyaris tak terasa. Ia tidak datang dengan larangan atau ancaman. Ia masuk lewat tembang, lewat cerita wayang, lewat simbol yang akrab di mata rakyat. Jalan ini tidak merobohkan, melainkan menggeser. Tidak memaksa, melainkan mengajak. Banyak yang mengikuti tanpa sadar bahwa mereka sedang melangkah ke pemahaman baru. Di lereng Gunung Muria, seorang tokoh memilih diam sebagai senjata. Syekh Jangkung dikenal bukan karena banyak bicara, melainkan karena laku hidupnya. Tubuhnya ditempa oleh puasa, jiwanya diasah oleh kesunyian. Murid-murid datang dengan rasa hormat bercampur takut, karena ilmu yang ia pegang bukan ilmu yang ramah. Ia dipercaya sebagai penjaga garis lama, benteng terakhir dari perubahan yang dianggap berbahaya. Sementara itu, di jalur-jalur dagang dan pusat keramaian, nama Sunan Kalijaga mulai bergaung pelan. Ia tidak mengusir kebiasaan lama, tetapi memaknainya ulang. Ia tidak mematahkan budaya, tetapi mengisinya dengan makna baru. Cara ini membuat banyak orang merasa aman, namun juga menimbulkan kegelisahan di hati mereka yang menjaga kemurnian ajaran. Dua cara itu tidak langsung bertabrakan. Keduanya tumbuh seperti dua arus sungai yang masih terpisah. Namun tanah Jawa terlalu sempit untuk dua arus besar yang mengalir ke arah berbeda. Para murid mulai membandingkan. Para pemimpin mulai berbisik. Pertanyaan-pertanyaan kecil berubah menjadi kecurigaan yang panjang. Di malam-malam tertentu, ketika suara alam lebih keras dari suara manusia, kegelisahan itu terasa menekan dada. Seolah ada sesuatu yang sedang disiapkan oleh waktu. Bukan pertemuan biasa, melainkan benturan keyakinan. Bukan adu kekuatan, melainkan ujian atas makna kebenaran itu sendiri. Syekh Jangkung merasakan getaran itu lebih awal. Ia tahu, perubahan jarang datang sebagai musuh yang berteriak. Perubahan datang dengan wajah tenang dengan senyum, dengan ajakan halus. Justru di sanalah bahayanya. Dalam sunyi gunung, ia memperkeras lakunya, seakan bersiap menghadapi sesuatu yang belum memiliki nama. Di tempat lain Sunan Kalijaga melangkah tanpa tergesa. Ia paham, setiap jalan memiliki batas. Ia tahu, tidak semua orang siap disentuh dengan cara yang sama. Namun ia juga tahu, jika perubahan ditahan terlalu keras, retaknya akan lebih menyakitkan. Dua jalan itu kini cuma-cuma bergerak. Belum saling melihat, belum saling menantang, tetapi bayangan pertemuan mereka mulai memanjang di tanah Jawa. Dan ketika bayangan itu akhirnya bertemu, sejarah tak lagi berjalan lurus. Ia akan berbelok, membawa konsekuensi yang tak bisa ditarik kembali. Gunung Muria berdiri seperti penjaga tua yang tak banyak bicara. Kabut turun perlahan setiap pagi, menyelimuti lereng dan hutan, seakan menyembunyikan rahasia yang tak ditujukan bagi semua orang. Di tempat inilah Syekh Jangkung membangun jarak dari dunia, bukan untuk lari, tetapi untuk menjaga sesuatu yang ia yakini semakin rapuh di luar sana. Nama Syekh Jangkung tidak lahir dari cerita kosong. Ia tumbuh dari laku yang panjang, dari hari-hari tanpa pujian, dari malam-malam tanpa saksi. Tubuhnya kurus oleh tirakat,
pandangannya tajam oleh disiplin. Ia bukan tokoh yang mencari pengikut, tetapi orang-orang datang sendiri, mendaki jalur terjal demi menimba ilmu yang dipercaya tak tercemar oleh perubahan zaman. Bagi para murid, Syekh Jangkung adalah poros keteguhan. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak boleh disederhanakan demi diterima banyak orang. Ilmu, baginya, adalah beban berat yang harus dipikul dengan kesungguhan. Tidak semua orang layak, tidak semua orang siap. Prinsip itu membuat lingkarannya kecil, tetapi kokoh. Di kaki gunung masyarakat memandangnya dengan rasa hormat bercampur jarak. Ada yang menyebutnya wali, ada pula yang menganggapnya terlalu keras. Namun, satu hal tak bisa disangkal. Kehadirannya memberi rasa aman bagi mereka yang takut pada perubahan. Selama Syekh Jangkung masih bertahan di Muria, dunia lama terasa belum sepenuhnya runtuh. Hari-hari di padepokannya berjalan sunyi. Tak banyak suara selain langkah kaki dan desir angin. Setiap gerak memiliki aturan, setiap diam memiliki makna. Di tempat itu ilmu tidak diajarkan dengan kata-kata panjang, melainkan dengan contoh hidup. Murid belajar dari cara gurunya makan, berjalan, dan menatap dunia. Namun sunyi bukan berarti tuli. Kabar dari luar tetap sampai, terbawa oleh para pendatang dan peziarah. Cerita tentang seorang wali yang berdakwah lewat wayang dan tembang mulai sering terdengar. Nama Sunan Kalijaga disebut dengan nada berbeda-beda. Ada yang kagum, ada yang curiga. Bagi Syekh Jangkung, kabar itu bukan sekadar gosip. Ia melihat pola yang berulang dalam sejarah. Ketika ajaran mulai dibungkus agar mudah diterima, disitulah risiko muncul. Bukan karena niat yang salah, tetapi karena manusia sering berhenti di permukaan. Ia khawatir kelembutan bisa disalahpahami sebagai kelonggaran. Maka tirakatnya diperkeras, malam-malamnya dipanjangkan. Ia seakan sedang mempersiapkan diri, meski belum tahu untuk apa. Murid-murid merasakan perubahan itu. Udara di padepokan terasa lebih berat, seolah gunung ikut menahan napas. Di sela kesunyian itu, Syekh Jangkung merenung tentang perannya sendiri. Apakah ia ditakdirkan hanya sebagai penjaga masa lalu, atau sebagai penyeimbang bagi arus baru? Pertanyaan itu tak pernah terucap, tetapi berputar terus di benaknya, seperti gema di dinding batu. Gunung Muria tetap diam, namun waktu bergerak. Di luar sana, jalan lain terus meluas, meraih hati rakyat dengan cara yang berbeda. Dan tanpa disadari siapapun, keberadaan Syekh Jangkung di puncak sunyi itu mulai berubah makna. Ia bukan lagi sekadar guru, ia menjadi simbol, dan simbol, cepat atau lambat, akan diuji oleh zaman. Di jalur-jalur yang ramai, perubahan bergerak tanpa suara benturan. Pasar, pelabuhan, dan persimpangan jalan menjadi panggungnya. Di tempat-tempat itulah orang-orang berkumpul, bercakap, dan tanpa sadar menyerap makna baru tentang hidup dan iman. Tidak ada paksaan, tidak ada garis tegas antara lama dan baru. Semuanya mengalir seperti air yang mencari celah. Di tengah arus itu, sosok Sunan Kalijaga dikenal bukan karena pakaian kebesaran atau tempat tinggal yang megah. Ia hadir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kadang sebagai dalang, kadang sebagai penembang, kadang hanya sebagai pengamat yang duduk diam di sudut keramaian. Wajahnya seakan berubah mengikuti ruang yang ia masuki. Cara itulah yang membuat banyak orang merasa dekat. Sunan Kalijaga tidak datang membawa jarak antara guru dan murid. Ia memilih duduk sejajar, mendengar lebih dulu sebelum berbicara. Dari sanalah ajaran diselipkan, perlahan, seperti benih yang ditanam, tanpa disadari oleh tanah yang menerimanya. Budaya lama tidak disingkirkan, wayang tetap dimainkan, tembang tetap dinyanyikan, adat tetap dijalankan. Namun maknanya mulai bergeser. Simbol-simbol lama diberi ruh baru, tanpa merusak bentuk luarnya. Bagi rakyat, ini terasa menenangkan. Tidak ada yang direnggut, hanya diberi arah yang berbeda. Namun di balik kelembutan itu, tersimpan keteguhan yang jarang terlihat. Sunan Kalijaga bukan tokoh yang ragu akan tujuannya. Ia hanya memilih jalan yang tidak memicu perlawanan terbuka. Ia paham, perubahan yang dipaksakan akan melahirkan penolakan, dan penolakan hanya akan memperkeras hati. Sebagian orang memandang caranya sebagai kecerdikan, sebagian lain melihatnya sebagai bahaya terselubung. Bagi mereka yang memegang kebenaran dalam bentuk yang kaku, cara Sunan Kalijaga terasa terlalu longgar. Ada kekhawatiran bahwa batas antara ajaran dan budaya menjadi kabur. Dan kaburnya batas dianggap sebagai awal dari penyimpangan. Desas-desus itu mulai beredar. Dari lisan ke lisan, dari desa ke desa. Nama Sunan Kalijaga dibicarakan dengan nada yang tidak selalu ramah. Ada yang memuji kebijaksanaannya,
Ada pula yang mempertanyakan kemurnian jalannya. Namun, Sunan Kalijaga tidak menghentikan langkahnya. Ia terus berjalan, seolah tahu bahwa penilaian manusia selalu datang belakangan. Di saat yang sama, ia juga merasakan getaran lain. Sebuah kekuatan yang tidak bergerak, tetapi hadir. Sebuah keteguhan yang berdiri di tempat tinggi, memandang arus perubahan dengan waspada. Sunan Kalijaga tahu, tidak semua penjaga lama akan menerima caranya, dan ia tidak berharap semua orang setuju. Malam-malamnya diisi dengan renungan. Ia menimbang setiap langkah, setiap simbol, setiap kata yang diselipkan dalam cerita. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa mengubah makna besar. Kelembutan bukan berarti tanpa risiko. Justru karena ia halus, dampaknya bisa menjalar lebih jauh. Di hadapan rakyat, Sunan Kalijaga tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada kesadaran bahwa dua jalan sedang bergerak menuju titik yang sama. Jalan yang memilih sunyi dan ketegasan, dan jalan yang memilih keramaian dan kelenturan. Keduanya lahir dari keyakinan yang sama kuatnya. Belum ada pertemuan, belum ada tantangan, tetapi arah keduanya semakin jelas. Dan ketika jalan-jalan itu akhirnya saling berhadapan, bukan hanya dua tokoh yang akan diuji. Seluruh cara Jawa memandang kebenaran akan ikut diguncang. Sejarah, sekali lagi, sedang menahan napas. Perubahan jarang datang sebagai badai. Ia lebih sering hadir sebagai bisikan, merayap dari satu telinga ke telinga lain, pelan, namun pasti. Di tanah hawa bisikan itu mulai terasa. Bukan dalam bentuk perang atau larangan, melainkan kegelisahan yang tak punya nama. Orang-orang mulai merasakan jarak yang aneh. Seolah dunia yang sama kini dipahami dengan cara berbeda. Di desa-desa, perbincangan kecil mulai mengeras tentang cara beribadah, tentang batas antara adat dan iman, tentang ajaran yang disampaikan dengan keras dan ajaran yang datang dengan senyum. Tak ada yang berani menyebut konflik, namun kata itu menggantung di udara. Tak terucap, tapi dirasakan. Para murid merasakan perubahan lebih dulu. Mereka yang pernah belajar di padepokan Gunung Muria mendengar cerita tentang dakwah yang terasa terlalu lentur. Sementara mereka yang akrab dengan pendekatan Sunan Kalijaga mulai mempertanyakan mengapa ada jalan yang terasa begitu berat dan tertutup. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu mencari jawaban. Kadang hanya mencari pembenaran. Di lereng Muria, Syekh Jangkung menangkap bisikan itu seperti suara serangga di malam sunyi. Kecil, tapi mengganggu. Ia tidak langsung bereaksi. Baginya, kegelisahan adalah tanda awal dari ujian. Ketika keyakinan diuji, manusia cenderung mencari bentuk yang paling aman untuk dipertahankan. Ia melihat para muridnya dengan mata yang lebih tajam. Ada yang masih kokoh, ada pula yang mulai goyah. Bukan karena kehilangan iman, melainkan karena tergoda oleh kemudahan. Itu yang paling ia khawatirkan. Bukan perubahan yang terang-terangan, tetapi perubahan yang terasa nyaman. Sementara itu, di jalur-jalur ramai, Sunan Kalijaga juga mendengar bisikan yang sama. Meski dari arah berbeda, ia tahu caranya mengundang perhatian bukan hanya dari rakyat, tetapi juga dari mereka yang menjaga garis lama. Ia tidak terkejut. Setiap jalan yang dipilih dengan sungguh-sungguh akan selalu bertemu dengan perlawanan, cepat atau lambat. Namun perlawanan itu belum berbentuk. Masih berupa pandangan tajam, masih berupa nada suara yang berubah. Saat nama disebut, Sunan Kalijaga merasakannya, namun tidak menghentikan langkah. Ia justru semakin berhati-hati. Setiap simbol ditimbang ulang, setiap tembang dipilih dengan cermat. Di antara kedua lingkaran itu, masyarakat awam berada di posisi paling rapuh. Mereka tidak sedang mencari perdebatan, hanya ingin hidup berjalan seperti biasa. Namun, bisikan konflik membuat mereka harus memilih, meski belum diminta. Pilihan itu seringkali lahir dari rasa aman, bukan dari pemahaman mendalam. Malam-malam Jawa menjadi lebih berat. Ada perasaan bahwa sesuatu sedang bergerak di balik layar sejarah. Bukan tangan manusia semata, tetapi dorongan zaman. Seolah dua arus besar sedang diarahkan menuju satu titik temu, entah untuk saling menguatkan atau saling menghancurkan. Belum ada panggilan pertemuan, belum ada utusan yang dikirim. Namun jarak di antara dua jalan itu terasa semakin pendek. Setiap langkah kecil membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang disadari pelakunya. Bisikan itu terus menyebar. Dari gunung ke pasar, dari padepokan ke panggung wayang. Ia belum menjadi suara, belum menjadi keputusan. Namun, sejarah jarang menunggu hingga manusia siap. Dan ketika bisikan itu akhirnya berubah menjadi panggilan, tidak semua orang akan mampu menutup telinga.
Ilmu sering dianggap cahaya, sesuatu yang selalu menuntun ke arah kebenaran. Namun di tanah Jawa, semakin dalam orang menyelaminya, semakin jelas bahwa ilmu juga memiliki sisi lain. Ia bisa menjadi pelindung, tapi juga pemisah. Ia bisa menyatukan, tapi juga menggariskan batas yang tegas antara satu keyakinan dan keyakinan lain. Di Padepokan Gunung Muria, Syekh Jangkung memahami hal itu sejak lama. Baginya, ilmu tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia selalu membawa konsekuensi. Cara seseorang mempelajari dan menyampaikannya akan membentuk cara pandang, bahkan membentuk watak sebuah generasi. Karena itulah ia menjaga ilmunya dengan disiplin keras, seolah setiap kelonggaran adalah celah yang berbahaya. Ia melihat bagaimana murid-muridnya menanggung beban ilmu itu. Tidak semua kuat. Ada yang tumbuh menjadi pribadi teguh, ada pula yang justru merasa terasing dari dunia di luar padepokan. Syekh Jangkung tidak menyesali itu. Menurutnya, kebenaran memang tidak selalu ramah. Jika terasa berat, mungkin memang tidak ditujukan untuk semua orang. Namun kabar dari luar terus mengetuk kesunyian. Cara lain menyampaikan ajaran semakin meluas, semakin diterima. Ilmu yang dibungkus cerita, tembang, dan simbol terasa lebih ringan. Di mata Syekh Jangkung, disitulah letak persoalan. Ketika ilmu terasa terlalu mudah, orang bisa lupa bahwa ia menuntut tanggung jawab. Di jalur sebaliknya, Sunan Kalijaga memandang ilmu dari sudut yang berbeda. Ia tidak melihatnya sebagai beban yang harus ditahan oleh segelintir orang, melainkan sebagai cahaya yang harus menjangkau banyak jiwa. Namun ia juga sadar, cahaya yang terlalu terang bisa menyilaukan. Karena itu, ia memilih meredupkannya, agar mata rakyat mampu menatap tanpa takut. Bagi Sunan Kalijaga, ilmu bukan soal siapa yang paling murni, melainkan siapa yang paling mampu menjembatani. Ia melihat masyarakat Jawa bukan sebagai wadah kosong, tetapi sebagai ruang yang sudah penuh makna. Menghancurkan makna lama hanya akan menimbulkan luka. Maka ia memilih menyusup, bukan menyerang. Dua pandangan itu sama-sama lahir dari niat menjaga kebenaran. Namun, niat yang sama tidak selalu melahirkan jalan yang sama. Disitulah ilmu menjadi tidak netral. Ia memihak pada cara penyampaiannya, pada pilihan yang diambil oleh pembawanya. Ketegangan itu mulai terasa di antara para pengikut. Murid-murid Syekh Jangkung mulai mendengar argumen yang terasa menggoda, sementara pengikut Sunan Kalijaga mendengar peringatan tentang bahaya kelonggaran. Masing-masing merasa sedang membela kebenaran, tanpa menyadari bahwa perbedaan itu semakin mengeras. Tidak ada yang berniat menciptakan perpecahan, namun sejarah jarang digerakkan oleh niat baik semata. Ia bergerak oleh gesekan, oleh perbedaan tafsir, oleh cara manusia mempertahankan apa yang ia yakini paling benar. Di malam hari, ketika suara dunia mereda, kedua tokoh itu sama-sama merenung. Syekh Jangkung bertanya, sampai di mana batas keteguhan harus dijaga? Sunan Kalijaga menimbang sampai sejauh mana kelenturan boleh dilakukan. Keduanya sadar, satu langkah salah bisa mengubah arah banyak kehidupan. Ilmu terus bergerak, berpindah dari lisan ke lisan, dari hati ke hati. Ia tidak bisa ditarik kembali. Dan ketika dua cara besar dalam memahaminya berdiri saling berhadapan, netralitas menjadi ilusi. Yang tersisa hanyalah pilihan, dan pilihan selalu menuntut harga. Sejarah pun mulai menyiapkan panggungnya. Perubahan paling jelas jarang terlihat pada para guru. Ia justru tampak pada murid-muridnya. Di sanalah getaran zaman pertama kali meninggalkan jejak. Di lereng Gunung Muria, para murid Syekh Jangkung mulai merasakan beban yang berbeda. Ilmu yang dulu terasa kokoh, kini terasa berat ketika dibandingkan dengan kabar dari luar. Sebagian dari mereka turun gunung membawa cerita tentang ajaran yang disampaikan dengan tembang, tentang dakwah yang tidak menghakimi, tetapi merangkul. Cerita itu tidak selalu dimaksudkan sebagai perbandingan, namun perbandingan tetap terjadi. Dalam diam, pertanyaan mulai tumbuh. Apakah kebenaran harus selalu terasa sesulit ini? Di Padepokan, suasana berubah tanpa diumumkan. Tatapan menjadi lebih panjang, langkah terasa lebih ragu. Ada murid yang semakin menguatkan laku, seolah ingin membuktikan kesetiaannya. Ada pula yang mulai jarang terlihat, memilih kembali ke desa dengan alasan yang tak pernah dijelaskan. Syekh Jangkung melihat semua itu. Ia tidak menegur, tidak memanggil satu persatu. Baginya, pilihan adalah bagian dari ujian. Ilmu yang ia ajarkan bukan untuk mengikat, melainkan untuk menguatkan. Jika ada yang goyah, itu berarti jalannya memang berbeda. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu perpecahan kecil ini
adalah tanda yang lebih besar. Di tempat lain, para pengikut Sunan Kalijaga juga mengalami gejolak serupa. Tidak semua orang nyaman dengan pendekatan yang lentur. Ada yang mulai bertanya, di mana batas antara adat dan ajaran? Ada yang khawatir makna bisa larut jika terlalu banyak kompromi dilakukan. Namun kebanyakan merasa menemukan ruang bernapas. Mereka yang selama ini merasa jauh dari ajaran, kini merasa dilibatkan. Tidak ada tekanan untuk segera berubah, hanya ajakan untuk memahami. Perasaan diterima itu menjadi daya tarik yang kuat, terutama bagi mereka yang pernah merasa tersisih. Dua lingkaran murid itu kini bergerak berlawanan arah, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai kelompok yang mulai membangun identitas masing-masing. Di pasar dan di desa, perbincangan semakin sering membandingkan. Kata-kata seperti keras dan terlalu lunak mulai digunakan. Meski tidak selalu dengan niat buruk, masyarakat awam berada di tengah, terbelah oleh kenyamanan dan keteguhan. Mereka melihat satu jalan yang menuntut disiplin tinggi, dan jalan lain yang memberi ruang bernapas. Pilihan itu tidak sederhana. Setiap jalan menjanjikan ketenangan dengan cara yang berbeda. Syekh Jangkung merasakan jarak yang kian melebar. Ia tahu, murid-muridnya bukan sekadar individu, melainkan perpanjangan dari ilmunya. Jika mereka terbelah, maka ilmunya sedang diuji di ruang yang lebih luas. Gunung Muria terasa lebih sepi, meski jumlah orang tidak berkurang. Sementara itu, Sunan Kalijaga menyadari bahwa semakin banyak yang datang, semakin besar tanggung jawab yang ia pikul. Murid yang beragam membawa pemahaman yang beragam pula. Ia harus menjaga agar kelenturan tidak berubah menjadi kehilangan arah. Setiap langkah terasa semakin diawasi, meski tanpa mata yang terlihat. Perpecahan murid-murid ini belum berubah menjadi konflik terbuka, namun retaknya sudah nyata. Seperti tanah kering yang mulai terbelah sebelum gempa, tanda-tanda itu tak bisa diabaikan. Dua jalan kini tidak hanya berbeda dalam ajaran, tetapi juga dalam barisan pengikut. Dan ketika murid-murid mulai saling memandang dengan curiga, sejarah tahu satu hal pasti. Pertemuan para guru bukan lagi soal kemungkinan. Ia hanya menunggu waktu. Kesunyian Gunung Muria tidak lagi sama. Ia terasa lebih dalam, lebih menekan, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibagikan pada siapapun. Di tempat itulah Syekh Jangkung menutup diri dari hiruk-pikuk dunia, memilih menghadapi kegelisahan dengan cara yang hanya ia pahami. Tidak ada pengumuman, tidak ada panggilan. Yang ada hanya keputusan untuk masuk lebih jauh ke dalam laku. Hari-hari berjalan tanpa penanda. Puasa diperpanjang, tidur dipersingkat, kata-kata dikurangi. Tubuh menjadi alat, jiwa menjadi medan ujian. Syekh Jangkung memahami bahwa saat murid-murid terbelah, yang pertama harus diuji adalah dirinya sendiri. Jika ilmunya benar-benar kokoh, ia harus mampu berdiri tanpa dukungan siapapun. Di padepokan, para murid yang tersisa merasakan perubahan itu. Aura tempat terasa lebih berat, seperti udara sebelum hujan besar. Mereka tahu, guru mereka sedang menempuh jalan yang tidak biasa. Tidak ada yang berani bertanya. Ujian ini bukan untuk dilihat, apalagi dibagikan. Malam-malam Muria menjadi saksi tanpa suara. Angin berdesir melewati pepohonan, membawa dingin yang menusuk tulang. Dalam kesunyian itu, Syekh Jangkung bergulat dengan pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Apakah keteguhan yang ia jaga adalah benteng, atau justru dinding yang menghalangi cahaya masuk? Ia teringat Wogowaja, murid yang pergi, bukan dengan amarah, melainkan dengan kebimbangan. Itu yang paling menyakitkan, bukan penolakan, melainkan keraguan. Keraguan yang tak bisa dipatahkan dengan disiplin semata. Di tempat lain, Sunan Kalijaga juga menjalani ujiannya sendiri, meski dengan bentuk berbeda. Keramaian yang ia masuki bukan tanpa beban. Semakin banyak yang datang, semakin besar godaan untuk menyederhanakan makna. Ia harus menjaga agar ajaran tidak berubah menjadi hiburan semata. Namun ujian Syekh Jangkung jauh lebih sunyi. Tidak ada saksi yang akan mengagungkan keberhasilannya. Tidak ada murid yang akan mencatat perjuangannya. Hika, ia runtuh hanya gunung yang tahu. Jika ia bertahan, hanya dirinya yang merasakannya. Dalam laku itu, batas antara keyakinan dan ego menjadi kabur. Ia harus memastikan bahwa yang ia jaga adalah kebenaran, bukan kebanggaan pribadi. Ini adalah ujian yang tidak bisa dilewati dengan hafalan atau aturan. Ia menuntut kejujuran yang telanjang. Waktu berjalan lambat. Hari dan malam seakan menyatu. Dalam keheningan panjang itu, Syekh Jangkung merasakan sesuatu yang berubah. Bukan ilmunya, tetapi cara ia memandangnya. Keteguhan tidak lagi terasa sebagai senjata,
melainkan sebagai tanggung jawab yang berat. Ia mulai memahami bahwa kebenaran yang dijaga terlalu rapat bisa kehilangan denyut hidup, namun kebenaran yang terlalu longgar bisa kehilangan bentuk. Di antara dua bahaya itulah ia berdiri, sendirian, tanpa petunjuk selain nurani. Ketika ia akhirnya membuka mata dari laku panjang itu, dunia di luar tidak berubah. Murid-murid tetap terbelah, bisikan konflik tetap beredar, namun di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser, bukan menjadi lemah, tetapi menjadi lebih sadar akan batas. Ujian tanpa saksi itu tidak menghasilkan jawaban pasti, ia hanya meninggalkan kesiapan. Dan kesiapan itu adalah pertanda bahwa jalan sunyi Syekh Jangkung semakin mendekati jalur lain yang tak kalah berliku. Sejarah tidak membutuhkan penonton, ia hanya menunggu langkah berikutnya. Langkah perubahan jarang terdengar keras, ia lebih sering terasa sebagai kehadiran yang semakin dekat. Itulah yang dirasakan di wilayah Muria ketika kabar tentang pergerakan Sunan Kalijaga mulai menyebar. Bukan kabar tantangan, bukan pula ajakan berdebat, hanya berita sederhana bahwa ia akan melintasi jalur-jalur yang selama ini berada di bawah bayang-bayang gunung sunyi itu. Bagi sebagian orang, kabar itu terdengar biasa saja. Namun, bagi mereka yang peka, ada getaran yang berbeda. Dua arus besar yang selama ini berjalan sejajar, kini mulai mendekat tanpa rencana resmi. Seolah waktu sendiri yang mendorong mereka ke arah yang sama. Sunan Kalijaga melangkah dengan ketenangan yang sama seperti biasanya. Tidak ada iring-iringan besar, tidak ada pengumuman terbuka. Ia hadir sebagai pengelana yang singgah dari satu tempat ke tempat lain, menyerap denyut kehidupan rakyat. Namun wilayah yang ia masuki kini terasa lebih berat, lebih sunyi dibandingkan tempo-tempo sebelumnya. Di desa-desa sekitar Muria, masyarakat menyambut dengan rasa campur aduk. Ada yang menanti dengan antusias, ada pula yang menahan diri. Mereka tahu kedatangan Sunan Kalijaga bukan sekadar kunjungan. Ia membawa cara pandang yang selama ini menjadi perbincangan diam-diam, bahkan sumber kegelisahan. Sunan Kalijaga menangkap kegelisahan itu dengan kepekaan yang terasa oleh pengalaman. Ia tidak mempercepat langkah, justru memperlambatnya. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Setiap simbol disesuaikan dengan napas tempat yang ia singgahi. Ia sadar, wilayah ini bukan ruang kosong. Ada keteguhan yang telah lama berakar. Di lereng gunung, kabar kedekatan itu sampai ke telinga para murid Syekh Jangkung. Mereka merasakannya sebagai tekanan yang tak terucap. Ada yang bersiap dengan waspada, ada pula yang diam-diam berharap pertemuan itu membawa kejelasan. Ketegangan tidak lagi bersifat abstrak. Ia mulai memiliki arah. Syekh Jangkung sendiri menerima kabar itu dengan sikap yang sulit dibaca. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Ia hanya memperhatikan, seperti gunung yang melihat awan mendekat. Dalam dirinya, hasil laku sunyi sebelumnya mulai diuji oleh kenyataan. Kesadaran baru yang ia peroleh kini harus berhadapan dengan peristiwa nyata. Sementara itu, Sunan Kalijaga merasakan batas yang kian dekat. Ia tahu, langkahnya kini berada di wilayah yang dijaga oleh keyakinan kuat. Namun ia tidak melihatnya sebagai ancaman. Ia melihatnya sebagai ujian atas caranya sendiri. Jika ajaran yang ia bawa memang bertujuan menjembatani, maka inilah saatnya diuji. Malam hari di sekitar Muria terasa lebih hening dari biasanya. Api unggun menyala dengan cahaya redup. Percakapan berlangsung singkat. Orang-orang menunggu, meski tidak tahu apa yang mereka tunggu. Seolah ada peristiwa yang sedang dibentuk oleh kesabaran dan ketegangan yang tertahan. Tidak ada pesan yang dikirim, tidak ada kesepakatan yang dibuat. Namun jarak antara dua tokoh itu kini tidak lagi diukur oleh hari perjalanan, melainkan oleh keputusan batin. Keduanya sadar, pertemuan tidak bisa dihindari selamanya. Langkah Sunan Kalijaga yang mendekat bukanlah langkah penaklukan. Ia adalah langkah kesadaran bahwa dua jalan besar tak mungkin terus berjalan tanpa saling menatap. Dan di balik ketenangan itu, sejarah mulai mengencangkan genggamannya. Saat pertemuan terjadi, bukan hanya dua tokoh yang akan diuji, tetapi seluruh makna tentang bagaimana kebenaran seharusnya dijalani. Waktu memilih caranya sendiri untuk mempertemukan dua jalan. Bukan di alun-alun, bukan di hadapan kerumunan, melainkan di ruang yang nyaris tak menyisakan jejak. Pagi itu terasa biasa bagi dunia luar, tetapi bagi mereka yang peka, udara mengandung ketegangan yang sulit dijelaskan. Seolah alam menahan napas. Di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, dua sosok akhirnya berada dalam jarak pandang. Syekh Jangkung hadir dengan ketenangan yang lahir dari sunyi panjang. Tubuhnya membawa bekas laku yang keras. Langkahnya mantap, tanpa ragu. Di hadapannya Sunan Kalijaga,
berdiri dengan sikap yang sama tenangnya, namun berbeda getaran. Tidak ada saling menyapa dengan kata, hanya pengakuan diam bahwa pertemuan ini tak lagi bisa ditunda. Tidak ada saksi yang mencatat, tidak ada murid yang diizinkan mendekat. Pertemuan ini bukan untuk ditonton. Ia adalah ruang di mana keyakinan diuji tanpa perlindungan reputasi. Dua jalan yang selama ini berjalan sejajar, kini saling menatap, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai cermin yang memantulkan perbedaan. Keheningan menjadi bahasa pertama. Dalam diam itu, masing-masing membaca jejak laku yang lain. Syekh Jangkung melihat ketenangan yang tidak lahir dari penghindaran, melainkan dari keberanian menyentuh banyak hati. Sunan Kalijaga menangkap keteguhan yang tidak dibangun oleh popularitas, melainkan oleh kesediaan memikul beban sunyi. Benturan terjadi tanpa suara. Bukan adu argumen, bukan pertukaran dalil. Yang diuji adalah cara memandang manusia. Apakah kebenaran harus dijaga dengan pagar tinggi agar tetap murni, ataukah ia harus membuka pintu agar hidup di tengah zaman? Pertanyaan itu menggantung, berat, dan tak membutuhkan jawaban cepat. Waktu terasa melambat. Setiap tarikan napas membawa ingatan akan murid-murid yang terbelah, masyarakat yang gelisah, dan jalan-jalan yang telah ditempuh dengan keyakinan penuh. Tidak ada yang ingin mengalah, karena yang dipertaruhkan bukan kemenangan pribadi, melainkan arah yang akan diikuti banyak jiwa. Syekh Jangkung merasakan dorongan untuk mempertahankan garisnya. Ia tahu, jika batas itu runtuh, banyak hal bisa kabur. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kesadaran bahwa keteguhan tanpa jembatan dapat berubah menjadi keterasingan. Di hadapannya berdiri bukti bahwa cara lain bisa menyentuh tanpa menghancurkan. Sunan Kalijaga, di sisi lain, merasakan beratnya tatapan itu. Ia menyadari kelenturan yang ia pilih mengandung risiko. Terlalu jauh melangkah, makna bisa larut. Namun berdiri di hadapan penjaga garis lama membuatnya yakin bahwa jembatan tidak harus meruntuhkan tepi sungai. Tidak ada keputusan yang diumumkan, tidak ada tanda tangan sejarah. Pertemuan ini berakhir sebagaimana ia dimulai, dalam senyap. Namun senyap itu bukan kekosongan. Ia penuh dengan konsekuensi yang akan menjalar perlahan keluar ruang pertemuan. Ketika keduanya melangkah pergi ke arah masing-masing, alam kembali bergerak. Burung berkicau, angin berdesir. Dunia seolah tidak berubah. Namun di bawah permukaan, sesuatu telah bergeser. Pertemuan yang tak tercatat itu menjadi titik di mana sejarah berbelok, tanpa perlu disaksikan siapapun. Dan dari titik itu, jalan ke depan tak lagi sama. Tidak ada yang tahu apa yang tersisa setelah pertemuan itu. Alam kembali berjalan seperti biasa. Tetapi ruang batin kedua tokoh itu tidak lagi sama. Benturan telah terjadi, bukan dalam bentuk pertarungan yang bisa diceritakan ulang, melainkan dalam lapisan terdalam keyakinan. Sebuah benturan tanpa suara, namun dampaknya merambat perlahan. Syekh Jangkung kembali ke sunyi Gunung Muria dengan langkah yang sama tenangnya. Namun, dadanya terasa lebih berat. Ia tidak merasa kalah, juga tidak merasa menang. Yang ia rasakan adalah getaran yang mengusik fondasi lama. Bukan karena keyakinannya runtuh, melainkan karena ia melihat kemungkinan lain yang tak bisa lagi diabaikan. Di padepokan, murid-murid menyambutnya dengan diam. Mereka merasakan perubahan tanpa perlu diberi penjelasan. Tatapan Syekh Jangkung lebih dalam, ucapannya lebih jarang, dan keheningannya terasa berbeda. Seolah ia membawa pulang sesuatu yang tak bisa dibagikan, namun tak mungkin disembunyikan sepenuhnya. Benturan itu tidak memecahkan apapun secara langsung. Justru sebaliknya, ia memperjelas batas-batas yang selama ini samar. Syekh Jangkung kini melihat bahwa keteguhan yang ia jaga harus disertai kesadaran akan zaman. Tanpa itu, ilmu bisa berubah menjadi tembok, bukan penuntun. Sementara itu, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya dengan wajah yang tetap tenang. Namun di balik ketenangan itu, ia membawa beban baru. Tatapan Syekh Jangkung menjadi pengingat bahwa kelenturan bukan alasan untuk mengaburkan makna. Jembatan yang ia bangun harus tetap berpijak pada tepi yang kokoh. Di tempat-tempat yang ia singgahi setelah pertemuan itu, cara Sunan Kalijaga terasa lebih tertata. Simbol tetap digunakan, budaya tetap dirangkul, tetapi ada kehati-hatian baru. Ia seperti sedang menyesuaikan langkah, memastikan bahwa ajakan yang lembut tidak berubah menjadi jalan tanpa arah. Benturan tanpa suara itu juga menjalar ke para pengikut. Murid-murid Syekh Jangkung merasakan perubahan dalam laku sang guru.
Meski tak ada ajaran baru yang diumumkan, murid-murid Sunan Kalijaga merasakan kedalaman baru dalam setiap simbol yang disampaikan. Dua lingkaran yang semula berjarak kini sama-sama bergerak, meski ke arah berbeda. Masyarakat awam tidak pernah tahu bahwa sebuah pertemuan sunyi telah terjadi. Mereka hanya merasakan perubahan perlahan. Nada perdebatan mereda, meski perbedaan tetap ada. Seolah ketegangan yang sebelumnya menggantung kini menemukan bentuk yang lebih tenang, meski belum selesai. Namun, justru dalam ketenangan itulah bahaya tersembunyi. Benturan yang tidak disuarakan seringkali lebih menentukan. Ia tidak memaksa orang memilih secara terbuka, tetapi mendorong mereka merenung lebih dalam. Pilihan yang lahir dari perenungan jauh lebih sulit diubah. Syekh Jangkung dan Sunan Kalijaga kini sama-sama berada di ambang. Keduanya telah melihat batas jalan masing-masing dan menyadari bahwa batas itu nyata, tidak untuk dilanggar, tetapi untuk dikenali. Kesadaran itu bukan akhir, melainkan awal dari fase yang lebih genting. Benturan tanpa suara itu tidak menghasilkan keputusan bersama. Ia hanya menanam benih, benih pertanyaan, benih kewaspadaan, dan benih perubahan yang belum sepenuhnya tampak. Sejarah tidak selalu bergerak dengan dentuman. Kadang ia melangkah dalam senyap. Dan justru karena itulah, dampaknya jauh lebih dalam dan tak terelakkan. Kesunyian setelah benturan terasa lebih berbahaya daripada hiruk-pikuk sebelumnya. Di Gunung Muria, hari-hari berjalan seperti biasa, namun maknanya berubah. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap diam terasa lebih panjang. Seolah laku yang selama ini menopang keyakinan, kini berdiri di tepi jurang yang tak terlihat. Syekh Jangkung merasakan tekanan itu dalam dirinya. Bukan tekanan dari luar, melainkan dari dalam. Pertemuan sunyi itu membuka ruang yang selama ini tertutup rapat. Ia tidak kehilangan keyakinan, tetapi keyakinan itu kini diuji oleh kesadaran baru. Dan kesadaran seringkali lebih menggerogoti daripada penolakan. Ia kembali menjalani rutinitas lama, namun rutinitas itu tak lagi memberi ketenangan yang sama. Tirakat tetap dijalankan, doa tetap dipanjatkan, tetapi bayangan pertemuan itu kerap muncul di sela-sela keheningan. Bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai cermin yang memantulkan pertanyaan yang tak bisa diusir. Para murid melihat perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Tidak ada ajaran yang dicabut, tidak ada aturan yang dilonggarkan. Namun cara Syekh Jangkung memandang mereka terasa berbeda. Lebih dalam, lebih lama, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar disiplin harian. Di antara para murid, kegelisahan mulai menyebar. Ada yang merasa ini adalah tanda ujian terakhir sebelum keteguhan ditegaskan kembali. Ada pula yang takut bahwa fondasi lama mulai retak. Bisik-bisik itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat suasana padepokan terasa rapuh. Syekh Jangkung berada di ambang yang berbahaya. Jika ia menutup diri sepenuhnya dari kesadaran baru, ia berisiko membeku dalam bentuk yang tak lagi menyentuh zaman. Namun jika ia membuka diri terlalu jauh, ia khawatir kehilangan garis yang selama ini ia jaga dengan segenap hidupnya. Dua pilihan itu sama-sama menuntut pengorbanan. Di tempat lain, Sunan Kalijaga melanjutkan langkahnya. Namun getaran dari Muria belum sepenuhnya reda. Ia tahu, pertemuan itu meninggalkan bekas yang tidak ringan. Ia tidak ingin bekas itu berubah menjadi luka. Karena itu, ia menjaga jarak yang wajar. Tidak mendekat, namun juga tidak menjauh sepenuhnya. Kembali ke Muria, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berdesir pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Dalam kesendirian itu, Syekh Jangkung menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Keteguhan tanpa pemahaman bisa berubah menjadi penjara, dan pemahaman tanpa batas bisa berubah menjadi kekacauan. Ambang keruntuhan itu bukan tentang runtuhnya ilmu, melainkan runtuhnya kepastian lama. Dan runtuhnya kepastian seringkali terasa seperti kehilangan arah. Ia tahu, banyak murid menggantungkan keyakinan padanya. Keputusannya, apapun bentuknya, akan berdampak jauh melampaui dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Syekh Jangkung mempertimbangkan kemungkinan bahwa menjaga kebenaran bukan selalu tentang berdiri paling keras, tetapi tentang tahu kapan harus menahan dan kapan harus memberi ruang. Kesadaran itu tidak datang dengan kelegaan, melainkan dengan rasa genting yang menekan dada. Ambang itu kini jelas terlihat. Satu langkah salah bisa meruntuhkan kepercayaan banyak orang. Satu langkah benar bisa mengubah arah tanpa menimbulkan luka. Namun, sejarah jarang memberi petunjuk yang terang. Ia hanya menyajikan pilihan, lalu menunggu manusia berani menanggung akibatnya. Di ambang keruntuhan inilah, jalan Syekh Jangkung diuji bukan oleh lawan, bukan oleh zaman, melainkan oleh dirinya sendiri.
Dan dari ujian inilah, titik balik yang sesungguhnya mulai mencari bentuk. Pagi, datang ke Gunung Muria tanpa tanda istimewa. Matahari naik perlahan, kabut menyingkir sedikit demi sedikit, seolah memberi ruang bagi keputusan yang telah lama tertahan. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengendap. Bukan kemarahan, bukan pula penyesalan, melainkan kesadaran bahwa tidak semua jalan harus ditempuh. Meski terbentang jelas di hadapan, Syekh Jangkung berdiri dalam diam yang panjang. Ia telah melihat batas-batas yang selama ini ia jaga, dan juga kemungkinan yang sempat mengintip dari celahnya. Namun pagi itu, ia menyadari satu hal yang paling berat, bahwa memilih satu jalan berarti menolak jalan lain, tanpa perlu membuktikan mana yang lebih benar. Ia tidak mengubah ajaran, tidak pula mengumumkan pembaruan. Yang berubah hanyalah sikap batin. Keteguhan yang dulu terasa seperti tembok, kini lebih menyerupai tiang penyangga. Tetap kokoh, tetapi tidak lagi menutup pandangan sepenuhnya. Ini bukan kompromi, melainkan penempatan diri. Para murid menunggu tanda yang tidak pernah datang. Tidak ada perintah baru, tidak ada larangan tambahan. Namun justru disitulah mereka mulai memahami. Keheningan sang guru bukan kebimbangan, melainkan keputusan yang tak perlu diumumkan. Jalan lama tetap dijaga, namun tidak lagi ditawarkan sebagai satu-satunya cara. Di tempat lain Sunan Kalijaga juga merasakan gema keputusan itu. Meski tanpa pesan, ia memahami bahwa tidak semua pertemuan harus menghasilkan kesepakatan. Ada pertemuan yang cukup berakhir dengan saling mengenali batas, dan batas itu kini terasa lebih jelas. Sunan Kalijaga memilih tidak mendekat lebih jauh. Ia tidak ingin kehadirannya ditafsirkan sebagai tekanan. Jalan yang ia tempuh tetap ia yakini, tetapi ia tahu, tidak semua wilayah harus disentuh. Ada ruang yang memang ditakdirkan, dijaga oleh keteguhan sunyi. Masyarakat awam merasakan perubahan itu, tanpa bisa menjelaskannya. Ketegangan yang dulu terasa tajam kini mereda. Meski perbedaan tetap ada. Tidak ada kemenangan yang dirayakan, tidak ada kekalahan yang ditangisi. Yang ada hanyalah keseimbangan rapuh, yang tercipta dari keputusan-keputusan yang tidak diucapkan. Jalan yang tak dipilih seringkali meninggalkan bayangan. Syekh Jangkung tahu, ia bisa saja melangkah lebih jauh, membuka diri lebih lebar. Namun ia juga tahu, langkah itu akan mengubah perannya secara mendasar. Ia memilih tetap menjadi penjaga, bukan jembatan. Dan pilihan itu ia terima dengan segala konsekuensinya. Sunan Kalijaga pun menyadari, ia bisa saja menantang lebih keras, membuktikan keluasan jalannya di hadapan keteguhan Muria. Namun ia memilih menahan diri, bukan karena takut, melainkan karena paham bahwa jembatan yang dipaksakan bisa runtuh sebelum berfungsi. Dua tokoh itu kini berjalan di jalur masing-masing. Dengan kesadaran baru yang tak dimiliki sebelumnya, mereka tidak saling meniadakan, tidak pula saling mengklaim. Pertemuan sunyi itu telah cukup untuk menggeser arah tanpa mengguncang tanah. Sejarah mencatat banyak peristiwa besar dengan dentuman dan darah. Namun ada pula peristiwa yang tak tercatat. Justru karena dampaknya bekerja perlahan, jalan yang tak dipilih hari itu menjadi salah satu di antaranya. Ia tidak mengubah wajah Jawa seketika, tetapi mempengaruhi cara perubahan itu bergerak. Dan ketika hari berganti, Gunung Muria kembali sunyi, jalur-jalur dakwah kembali ramai. Seolah tak ada yang terjadi, padahal di balik kesunyian itu, dua pilihan besar telah diambil. Sejarah pun melanjutkan langkahnya, membawa akibat dari keputusan-keputusan yang lahir dalam diam. Gunung Muria kembali memeluk kesunyian seperti sedia kala. Namun sunyi itu kini berlapis makna. Tidak lagi sekadar jarak dari dunia, melainkan ruang untuk menata ulang peran. Di lereng yang dingin, Syekh Jangkung memilih langkah yang jarang dipahami orang banyak. Mundur, bukan untuk menghilang, tetapi untuk memperdalam. Ia tidak menutup padepokan, tidak pula mengusir murid. Namun, ritme berubah. Laku diperlambat, kata-kata dipangkas. Yang ditekankan bukan lagi ketahanan raga, melainkan kejernihan batin. Seolah ia ingin memastikan bahwa yang dijaga selama ini benar-benar berakar, bukan sekadar berdiri karena kebiasaan. Para murid merasakan perubahan itu sebagai jeda panjang. Tidak ada pengumuman tentang arah baru, hanya penekanan pada kehadiran penuh. Mereka diminta mendengar lebih dalam, melihat lebih jujur. Sebagian merasa dikuatkan, sebagian lain merasa kehilangan pegangan. Mundur ke dalam diri tidak selalu memberi rasa aman. Syekh Jangkung memahami kegamangan itu. Ia tahu, pilihan ini akan menyisakan yang bertahan karena kesadaran, bukan karena keterikatan. Ia tidak lagi mengejar jumlah,
tidak pula pengaruh. Yang ia jaga kini adalah inti. Sesuatu yang jika runtuh, tak bisa dibangun kembali dengan keramaian. Di luar Muria Gaung, langkahnya terasa sebagai keheningan yang mencolok. Mereka yang terbiasa melihatnya sebagai simbol keteguhan, merasakan jarak yang aneh. Namun justru jarak itulah yang menegaskan perannya. Ia bukan penggerak arus, melainkan penyeimbang. Bukan pembuka jalan, melainkan penanda batas. Sementara itu, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya dengan kesadaran baru. Mundurnya Syekh Jangkung ke ruang batin dibaca sebagai isyarat yang halus. Ia tidak menafsirkannya sebagai kemenangan, apalagi penarikan diri. Ia melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab yang berbeda, sama beratnya dengan bergerak di tengah keramaian. Di tempat-tempat singgahnya, Sunan Kalijaga semakin menekankan keseimbangan. Simbol tetap dipakai, tembang tetap dinyanyikan, namun ajakan untuk merenung diperdalam. Ia mengingatkan bahwa keluasan tanpa akar hanya akan melahirkan kebingungan. Jembatan yang baik harus tahu di mana ia berpijak. Masyarakat awam merasakan perubahan yang lembut. Tidak ada benturan besar, tidak ada perpecahan terbuka. Namun, arah terasa lebih tertata. Mereka yang mencari keteguhan tahu kemana harus menengok. Mereka yang mencari jembatan tahu kemana melangkah. Dua peran itu kini berdiri tanpa saling meniadakan. Mundur ke dalam diri bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah fase yang menuntut keberanian berbeda. Syekh Jangkung menanggung sepi yang lebih sunyi dari sebelumnya. Sepi tanpa konflik, tanpa pembelaan. Dalam sepi itu, ia menjaga agar inti tidak terkikis oleh waktu. Sejarah jarang mencatat langkah-langkah seperti ini. Tidak ada tanggal, tidak ada prasasti, namun dampaknya bekerja perlahan, membentuk lanskap batin banyak orang. Ketika penjaga memilih menahan diri, dan penggerak memilih menyeimbangkan, ruang bagi kedewasaan terbuka. Gunung Muria tetap berdiri, jalur-jalur dakwah tetap ramai. Di antara keduanya, sejarah bergerak dengan napas yang lebih tenang. Mundur ke dalam diri telah menjadi pilihan yang menguatkan, bukan melemahkan. Dan dari kedalaman itulah, bayangan langkah berikutnya mulai terbentuk pelan, namun pasti. Langkah terus bergerak, meski dunia di sekelilingnya berubah. Di jalur-jalur yang dilalui, Sunan Kalijaga tidak mempercepat irama. Ia memilih kesinambungan, seperti sungai yang tetap mengalir meski bebatuannya berganti. Setelah pertemuan sunyi dan keputusan yang tak diumumkan, jalannya terasa lebih tenang. Namun tanggung jawabnya justru kian berat. Ia membawa pulang pelajaran yang tidak diucapkan, bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang batas, tentang sejauh mana kelenturan dapat dirawat tanpa kehilangan arah. Tatapan dari Gunung Muria itu menjadi pengingat bahwa jembatan harus kokoh di kedua sisi, bukan hanya indah di tengah. Di desa-desa yang disinggahi, Sunan Kalijaga tetap merangkul budaya. Wayang masih bergerak di balik kelir, tembang masih mengalun di malam hari, namun ada kedalaman baru dalam penyampaiannya. Ia mengajak orang berhenti sejenak, merenung di sela hiburan, mendengar makna di balik bunyi. Keluasan kini disertai kehati-hatian. Murid-muridnya merasakan perubahan itu, tidak dalam bentuk larangan, melainkan penekanan. Mereka diajak memahami bahwa kemudahan bukan tujuan akhir, bahwa jembatan dibangun agar orang menyeberang dengan selamat, bukan agar lupa dari mana mereka berangkat. Pesan itu sederhana, namun menuntut kedewasaan. Sunan Kalijaga tahu, semakin luas jangkauan, semakin besar risiko. Ia tidak lagi sekadar berhadapan dengan kebiasaan lama, tetapi dengan tafsir yang beragam. Setiap simbol bisa dibaca berbeda, setiap tembang bisa ditangkap keliru. Karena itu, ia menata ulang cara mengajak tanpa memerintah, mengingatkan tanpa menggurui. Di balik ketenangan langkahnya, ada kesadaran bahwa sejarah sedang mencari bentuk yang lebih halus. Benturan telah reda, namun bukan berarti perbedaan lenyap. Justru perbedaan itu kini ditata agar tidak saling melukai. Sunan Kalijaga tidak mengklaim ruang yang dijaga orang lain. Ia memilih menguatkan ruang yang telah ia pijak. Kabar dari Muria tentang mundurnya penjaga ke ruang batin diterima dengan hormat. Tidak ada tafsir, kemenangan, tidak ada perayaan. Bagi Sunan Kalijaga, itu adalah penegasan peran. Ada yang menjaga batas, ada yang membangun jembatan. Keduanya dibutuhkan agar perjalanan tidak tersesat. Di tengah perjalanan, ia kerap berhenti, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk menimbang. Setiap langkah harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada makna yang ia bawa. Ia sadar, jalan yang ramai seringkali menggoda untuk menyederhanakan pesan. Godaan itu ia lawan dengan kesadaran
bukan penarikan diri. Masyarakat merasakan kesinambungan itu sebagai ketenangan baru. Mereka tidak dipaksa memilih dengan keras. Mereka diberi waktu untuk memahami. Perubahan tetap berjalan, namun tidak memaksa. Dalam ritme itu, banyak yang menemukan keberanian untuk melangkah tanpa meninggalkan akar. Sunan Kalijaga melanjutkan jalan dengan keyakinan yang teruji. Bukan keyakinan yang menutup telinga, melainkan yang peka pada batas. Ia tahu, jembatan yang baik tidak perlu berteriak. Ia cukup berdiri kokoh, membiarkan orang menyeberang sesuai kesiapan masing-masing. Dan ketika senja turun di tempot-tempot singgahnya, bayangan langkah itu memanjang. Sejarah bergerak tanpa dentuman. Jalan terus terbentang, bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk dilalui dengan kesadaran. Sunan melanjutkan jalan, dan bersama langkah itu, masa depan menemukan iramanya sendiri. Waktu bergerak pelan, namun jejaknya menetap. Setelah langkah-langkah besar itu diambil, yang tersisa bukan dentuman, melainkan serpihan warisan yang jatuh ke tangan banyak orang. Di desa-desa, di padepokan, di panggung-panggung sederhana, orang-orang mulai mewarisi bukan hanya ajaran, tetapi juga cara memandang perbedaan. Di Gunung Muria, warisan Syekh Jangkung tumbuh dalam sunyi yang terjaga. Murid-murid yang bertahan membawa pulang keteguhan sebagai napas hidup. Mereka tidak banyak bicara tentang dunia luar. Mereka menjaga disiplin, memelihara batas, dan menanamkan keyakinan bahwa kebenaran perlu dijaga dengan kesungguhan. Namun di antara mereka, tafsir mulai beragam. Keteguhan dipahami dengan kadar yang berbeda. Sebagian murid memegang garis lama dengan erat, menjadikannya pagar yang tinggi. Mereka merasa tugas mereka adalah menjaga kemurnian tanpa kompromi. Sebagian lain yang menyerap pelajaran dari keheningan sang guru, memaknai keteguhan sebagai kesadaran, bukan penolakan. Dua sikap itu tumbuh dari akar yang sama, namun bercabang ke arah yang berbeda. Di jalur-jalur dakwah yang ramai, warisan Sunan Kalijaga menyebar luas. Murid-muridnya membawa simbol, tembang, dan cerita ke berbagai penjuru. Banyak yang berhasil menjembatani, memperkenalkan makna baru tanpa mengguncang kebiasaan lama. Namun ada pula yang tergelincir, terlalu mengandalkan bentuk hingga melupakan isi. Warisan yang lentur mudah berkembang, tetapi juga mudah disalahartikan. Masyarakat awam menyaksikan hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Di satu tempat keteguhan melahirkan komunitas yang tertib dan terjaga, namun terasa tertutup. Di tempat lain keluasan melahirkan penerimaan luas, namun kadang kehilangan arah. Tidak ada yang sepenuhnya salah, tidak ada yang sepenuhnya benar. Warisan itu bekerja sesuai tangan yang menerimanya. Perpecahan ini bukan ledakan, ia adalah pergeseran perlahan. Orang-orang mulai menyebut nama dengan nada yang berbeda, memilih guru dengan alasan yang berbeda. Perbedaan itu tidak selalu melahirkan permusuhan, tetapi menciptakan jarak yang nyata. Jarak cara memahami, jarak cara menjalani. Para murid dari kedua jalur kadang bertemu di pasar di perjalanan atau di perayaan adat. Percakapan berlangsung sopan, namun penuh kehati-hatian. Ada hal-hal yang tidak lagi dibahas. Ada batas yang tidak disepakati secara tertulis, tetapi dipahami bersama. Warisan telah membentuk sikap sebelum membentuk kata. Syekh Jangkung dan Sunan Kalijaga tidak lagi berada di pusat percakapan. Nama mereka hidup sebagai rujukan, bukan kehadiran. Namun justru disitulah pengaruh mereka bekerja paling kuat. Ketika tokoh tak lagi hadir, ajaran harus berdiri sendiri, ditopang oleh pemahaman murid-muridnya. Sebagian orang merindukan kejelasan tunggal, satu jalan yang pasti. Namun, sejarah jarang memberi kemewahan itu. Ia lebih sering meninggalkan pilihan-pilihan yang harus dijalani dengan tanggung jawab. Warisan yang terpecah memaksa setiap generasi menimbang ulang, bukan sekadar mewarisi. Di balik perpecahan itu, ada kedewasaan yang perlahan tumbuh. Orang mulai memahami bahwa perbedaan tidak selalu berarti pengkhianatan, bahwa menjaga dan menjembatani adalah dua tugas yang berbeda, namun sama-sama diperlukan. Kesadaran ini tidak merata, tetapi cukup untuk menahan benturan agar tidak berubah menjadi luka. Warisan itu terus bergerak, berubah bersama waktu. Ia tidak beku, tidak pula lenyap, terpecah, namun hidup. Dan selama ia hidup, sejarah belum selesai. Ia hanya berpindah tangan, menunggu bagaimana generasi berikutnya akan merajut kembali serpihan-serpihan yang ditinggalkan. Sejarah jarang benar-benar menutup pintu. Ia lebih sering meninggalkannya setengah terbuka, membiarkan angin waktu masuk membawa tafsir baru. Setelah semua langkah diambil, setelah sunyi dan keramaian menemukan tempatnya masing-masing, yang tersisa
adalah Gema. Bukan gema benturan, melainkan gema pertanyaan yang terus hidup. Di Gunung Muria, nama Syekh Jangkung tetap disebut dengan nada hormat. Ia dikenang sebagai penjaga, sebagai sosok yang memilih keteguhan di saat banyak orang mencari kemudahan. Namun seiring waktu, keteguhan itu ditafsirkan dengan cara berbeda. Ada yang menjadikannya tembok, ada pula yang menjadikannya akar. Dari satu sumber, lahir sikap yang beragam. Di jalur-jalur dakwah yang ramai, nama Sunan Kalijaga terus hidup dalam cerita, tembang, dan simbol. Ia dikenang sebagai jembatan, sebagai sosok yang membawa makna ke tengah kehidupan sehari-hari. Namun keluasan itu pun mengalami nasib yang sama. Ada yang menjadikannya ruang dialog, ada pula yang menjadikannya alasan untuk mengaburkan batas. Dua warisan itu tidak pernah benar-benar berhadapan lagi sebagai tokoh. Namun sebagai cara berpikir, sebagai sikap batin, keduanya terus saling menantang. Pertarungan yang dulu sunyi, kini berpindah ke ruang yang lebih luas. Ke dalam diri murid-murid, ke dalam keputusan para pemimpin, ke dalam pilihan masyarakat awam. Setiap generasi menghadapi pertanyaan yang sama dengan wajah berbeda. Sejauh mana kebenaran harus dijaga agar tidak larut? Sejauh mana kebenaran harus dibuka agar tetap hidup? Tidak ada jawaban tunggal yang berlaku selamanya. Yang ada hanyalah keseimbangan rapuh yang harus terus diperjuangkan. Di pasar dan di padepokan, di panggung wayang dan di ruang sunyi, pertarungan itu berlangsung tanpa disadari. Tidak ada teriakan, tidak ada panji-panji, hanya pilihan-pilihan kecil yang diambil setiap hari. Cara menegur, cara mengajar, cara menerima perbedaan. Dari sanalah sejarah dibentuk, perlahan namun pasti. Sebagian orang merindukan masa ketika satu suara terasa cukup. Namun masa itu mungkin hanya ada dalam ingatan. Dunia terus bergerak, dan bersama gerak itu, cara memahami kebenaran pun berubah. Keteguhan tanpa kebijaksanaan bisa melukai. Keluasan tanpa arah bisa menyesatkan. Di antara dua bahaya itulah manusia berjalan. Pertarungan ilmu yang jarang diceritakan itu ternyata tidak berakhir di satu pertemuan sunyi. Ia justru meluas, menembus zaman. Ia tidak lagi tentang dua tokoh besar, melainkan tentang pilihan setiap orang yang mewarisi jejak mereka. Setiap kali seseorang memilih antara menjaga atau menjembatani, gema pertarungan itu kembali terdengar. Gunung Muria tetap berdiri, jalur-jalur dakwah tetap ramai. Alam tidak berubah drastis, namun di balik ketenangan itu, sejarah terus bergerak, membawa beban lama ke pundak baru. Tidak untuk diulang, melainkan untuk dipahami ulang. Pertarungan ini tidak menunggu pemenang. Ia hanya menuntut kesadaran bahwa kebenaran bukan benda mati yang bisa disimpan, dan bukan pula cairan yang bisa dibiarkan mengalir tanpa wadah. Ia adalah laku yang harus dijalani dengan keberanian menanggung akibatnya. Dan selama manusia terus mencari makna dengan caranya masing-masing, pertarungan itu tidak akan pernah selesai. Ia akan terus hidup berganti rupa, menunggu generasi berikutnya menyadari bahwa sejarah belum berhenti. Ia hanya sedang berjalan, perlahan, membawa gema dari masa lalu menuju masa depan yang belum ditentukan.